Presiden Prabowo geram ada pihak yang sebut Indonesia gelap. Bahkan Prabowo menyebut oknum yang mengatakan Indonesia gelap matanya buram. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi tahap kedua di Cilacap. Prabowo pun menegaskan tidak ada tempat bagi orang yang tak patriotik. Presiden Republik Indonesia menyatakan dimulai. Presiden Prabowo Subianto memberikan sindiran keras para pihak yang selalu pesimis dengan pembangunan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap pada Rabu 29 April 2026. Dalam sambutannya, Prabowo merasa Indonesia kerap diterpa isu-isu negatif dan provokatif, termasuk isu Indonesia gelap. Prabowo juga menanggapi adanya keinginan pihak-pihak yang ingin meninggalkan Indonesia karena tidak puas atau kecewa dengan pemerintahan saat ini. Bahkan Prabowo menyambut baik hal tersebut. Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan kekesalannya terhadap para pengusaha yang tidak memiliki nasionalisme. Dia menyebut banyak pengusaha yang sudah dibantu bertumbuh, namun hasilnya justru ditempatkan di luar Indonesia. Prabowo pun kembali menegaskan, di masa pemerintahannya, kekayaan Indonesia harus bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Di mana? Mau kabur ke mana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Sudah terlalu lama sumber daya ekonomi kita, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka. Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia. Saya kira bangsa Indonesia tidak mau hal ini diteruskan. Dan saya sebagai mandataris, sebagai yang diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia, saya juga tidak mau meneruskan hal-hal seperti ini. Saya menginginkan sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional tahap 2 ini menjadi langkah dan strategi pemerintah dalam mempercepat industrialisasi berbasis sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ketahanan energi nasional. Proyek hilirisasi tahap 2 ini mencakup 13 proyek hilirisasi senilai 116 triliun rupiah, di mana terdapat 5 proyek sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, dan 3 proyek untuk sektor pertanian. Juli Suharto dan Ketut Semadias melaporkan.